ketiga ya. Ini ada Universitas Negeri Yogyakarta ya. Nah, sekarang Ibu mau pembelajaran tentang teks iklan. Kalian pernah baca teks? Jenis teks ada teks iklan, teks berita, teks eksplanasi, terus teks prosedur. Nah, banyak sekali jenis teks ya. Nah, sekarang yang mau dibahas pembelajarannya tentang apa yang dimaksud dengan teks berita. Berita setiap hari kalian pernah dengar? Pernah dengar? Aktual ya. Aktual itu baru apa yang lalu? Yang baru ya. Di sini pengertian berita dulu. Berita, namanya berita. Berita di sini pengertiannya adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Aktual itu yang baru, bukan masa lalu ya. Masa lalu bukan aktual, namanya faktual ya. Ada faktual ya. Itu namanya pengertian berita. Hari ini kalian sudah pernah hari ini ada nggak berita yang aktual di desa kalian? Apa beritanya? Pasti bermacam-macam ya. Yang diminta itu beritanya yang bagus, jangan hal yang buruk yang diminta ya. Tapi namanya berita ya, bermacam-macam ya. Nah, sekarang ini pengertian berita yang kedua ada teks berita. Di sini teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan ya. Tidak dibuat-buat, tapi kalau namanya cerita khayalan atau apa itu namanya dibuat-buat. Kalau berita harus faktual benar-benar terjadi. Kalau umpamanya kamu mau berita hari ini di sekolah ada, bahkan ada tidak ada contohnya, kamu nanti bisa didenda dan akan didenda, selain didenda nanti dipenjara juga ya. Makanya hati-hatilah mencari informasi atau berita ya. Nah, itu kamu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya hati-hati, jangan seandainya baru jadi wartawan, kamu lah asiknya jadi wartawan ya cuma beritanya dapat duit. Nah, itu resikonya banyak. Harus ada bukti yang akurat ya, yang sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Tes berita ini ada fakta dan objektif. Pengertiannya kamu bisa lihat di situ. Jadi peristiwa yang berisikan berita mengandung kebenaran atau pembenaran suatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Ini aktual, beda aktual dengan faktual. Ya, aktual peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Kalau aktual yang terbaru. Kronologis, jadi penyajian alur peristiwa dilakukan secara berurutan. Kronologis. Berita kronologis, makanya kamu berita hanya berita sekilas peristiwa, apa sekilas ya, jatuh tergelincir di jalan. Itu berita bisa. Itu namanya urutan peristiwa atau kronologis karena hal yang buruk ya, kronologis. Nah, yang berikutnya bahasa mudah dipahami, yakni menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Nah, itu ciri-ciri berita. Ada berapa ciri-cirinya sebelum kita ganti dan kamu paham ada berapa ciri-cirinya? Apa aja? Faktual, aktual, kronologis, bahasa mudah dipahami ya. Tergantung masing-masing harus yang bahasa ini tetap bahasa Indonesia ya, supaya siapa aja bisa dipahami. Yang berikutnya unsur teks berita. Unsurnya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu unsur berita ada berapa? Ada 6. Apa? Pokoknya apa artinya peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi? Umpamanya contohnya peristiwa apa di mana? Umpamanya peristiwanya terjadi di Pringsewu. Umpamanya telah terjadi banjir. Nah, itu apa? Terjadi kapan? Nah, itu apa itu harus ada. Terus di mana? Di mana berarti terjadi di Pringsewu. Kapan? Tanggalnya, bulannya. Kamu seorang wartawan harus tahu itu unsur berita. Yang berita siapa? Siapa yang terlibat? Umpamanya ada yang terlibat ada yang meninggal dunia, ya. Terus itu satu terpeleset di jurang. Terus mengapa? Mengapa problemnya terjadi? Apa banyak sampah atau apa ya? Terus terakhir itu bagaimana cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Nah, itu namanya unsur berita. Sekarang dari unsur berita, diksi Mbak ini ada 6. Maksud orang apa, di mana, kapan, siapa. Maksud semuanya? Maksud. Ada 6 unsur apa, di mana, itu kalau apa bahasa Inggrisnya apa itu? What? Ya, ada bahasa Inggrisnya di mana, where, kapan, itu ada bahasa Inggrisnya semuanya ya. Tapi dulu alihkan aja karena bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu unsur berita. Nah, berikutnya
yang paling utama itu judulnya kepala berita. Umpamanya kepala berita judul beritanya tentang hari ini terjadi banjir melanda di desa Sumbersari Krengseng Lampung. Ya umpamanya itu judulnya kepala berita. Yang berikutnya teras berita. Ada tubuh berita dan kaki berita. Ada situnya itu ada 4. Teras berita itu merupakan pembuka yang berisi intisari berita, memuat beberapa poin. Ya, teras berita awal kalimat pada pembuka berita, seperti kamu buat teks yang lain yang langsung. Hari ini banyak yang mati meninggal dunia karena terkena banjir. Nah, itu bukan awal, itu bukan teras berita, isi berita pertengahan ya. Kalau teras itu awal, banyak hari ini pada tanggal 7 Agustus 2023 telah terjadi kebanjiran di desa Sumbersari Krengseng Lampung. Banyak mengakibatkan rumah-rumah rusak, porak-porak dan sebagainya. Itu contohnya, itu namanya teras berita ya. Pada awal kalimat namanya teras berita. Awal kalimat teras berita, membuat berita itu nggak asal-asal. Yang berikutnya ada tubuh. Baik juga ini ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Berita juga ini awal, tengah, terus akhir ya. Kalau tubuh berita itu bagian isi uraian lengkap yang menggunakan seluruh unsur berita. Isinya isi berita baru dikupas dalam tubuh berita. Nah, baru isinya umpamanya sekarang isinya banyak sekali kejadian-kejadian aneh dalam korban banjir. Banyak anak kecil yang hilang, banyak bapak-bapak terjebak di dalam rumah dan tidak keluar karena terkunci dan sebagainya. Itu tubuh berita isinya tentang isi berita semuanya ya, maksud? Ya, yang terakhir ada apa? Kaki berita. Kamu juga punya kaki, kepala, badan, kaki itu penopang ya. Kaki terakhir, kaki itu bagian penonton yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Nah, penegasan ulang. Siapa yang tahu sama berikan contoh? Kaki berita, siapa yang tahu nak? Kaki berita. Coba. Siapa yang bisa? Ada yang bisa nggak contohnya? Bisa nggak? Iya, untuk kalimat dalam berita coba. Siapa yang bisa? Bisa nggak? Ya udah, bukan itu. Untuk dulu, kalau itu nanti akhirnya. Maksudnya gini kaki berita ya. Demikianlah berita aktual hari ini yang dikupas di Kompas umpamanya ya, tanggal sekian dan akhirnya berita itu sekarang sudah dimasukkan dalam redaksi Kompas dan sekarang sudah sekarang banjir sudah ditangani oleh aparat setempat umpamanya. Nah, sekarang banjirnya sudah mereda dan aktivitas jalan sudah mulai reda. Nah, itu umpamanya kaki berita, tubuh berita maksud. Nanti terakhir juga lebih bagus kalimat kaki berita. Ada juga yang terakhir di akhirnya banyak sekali korban jiwa yang musibah itu dalam berita. Nah, itu tergantung dari masing-masing kalimat ya. Nah, kalimat ada yang air kaki berita, ada yang hubungan bagian, ada yang sedih ya, maksud. Nah, itu kaki berita ya. Ada apa sebelum berita? Ada berapa nah kaki berita? Ada apa aja kaki berita? Kepala berita, teras berita, tubuh kaki berita. Nah, itu berita aktual hari ini aktual beritanya apa? Anak-anak bangga sekali karena pelajaran bahasa Indonesia. ya, pelajaran bahasa senang sekali dan apalagi sangat ya. Nah, itu berita aktual hari ini bermacam-macam ya. Ada yang bagus, ada yang tidak termasuk yang bagus semuanya. Udah paham ini yang struktur tes berita? Sekarang selain strukturnya, sekarang ada unsur kebahasaan tes berita menggunakan kata kerja pewarta. Tahu nggak kata kerja? Tahu? Contohnya unsur kebahasaan menggunakan kata kerja keterangan masa lampau, menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung, menggunakan bahasa baku, menggunakan kata denotatif. Nah, itu ada unsur kebahasaan teks berita ya. Ada 5 unsur kebahasaan masing-masing, ada kata kerja pewarta. Umpamanya hari ini hujan deras sekali pada saat melangkah kaki, saat belajar saat sekolah ya. Itu namanya apa itu? Namanya kata kerja pewarta. Kata kerja itu objeknya yang bergerak, Coba ini kata kerja bukan coba unsur kebahasaan teks berita. Hari ini anak-anak semuanya harus mengerjakan pelajaran teks berita dan dikopol dari
dulu pada tahun 2020 tempat saya pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada dan tanah-tanah sekarang menjadi subur. Itu masa lampau diceritakan kembali ya. Itu bulan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung itu tanda petik 2. Tanda petik 2 maksud langsung umpamanya gini. Anak-anak semuanya diam, dikasih petik 2 depan dan belakang diam, itu berarti kalimat langsung ya, kalimat langsung kan. Dan bahasanya harus baku menurut EYD, ejaan yang disempurnakan ya. Ejaan yang disempurnakan berarti nah ejaan yang digunakan sesuai dengan kaidah kebahasaan teks bercerita. Ini coba ini baku pemain bukan coba bahasanya anak-anak lo besok semuanya harus rajin belajar. Itu baku kan nak? Baku itu harus sesuai dengan EYD yang sudah ada dikatakan dalam Ria Baskah BBI besar bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris juga itu sudah dikatakan anak-anak besok harus mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, itu berarti baku ya nak. Nah, sekarang sudah selesai semuanya. Sekarang udah paham, udah selesai semua. Nah, ada berapa banyak sekali macamnya ragamnya berita itu bermacam-macam. Nah, sekarang berita berikutnya berita tentang anak-anak. Ada yang mau bertanya tentang teks berita? Teks berita yang ditanyakan apa? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada berita, kalau nggak ada yang ditanyakan apa itu berita, banyak sekali macam-macam. Ibu tutup kamu biar kamu maksud apa itu teks berita, unsur berita, terus unsur kebahasaannya. Sekarang Ibu kasih lembar LKPD untuk kalian latihan tentang berita. Dibaca teksnya ya. Teks tentang berita ya. Beda dengan teks berita dengan teks fantasi beda. Kalau fantasi khayalan, kalau ini berita sesuai aktual benar-benar terjadi dan tidak boleh dibuat-buat ya nak. Nih, kamu harus mengerjakan cerita Romli kesetrusan bagi baca sambut tahun baru di sampah. Ini teks berita ya. Teks berita kamu harus baca teksnya, waktunya 10 menit, nanti dipresentasikan maju ke depan untuk kelompoknya. Ini kelompoknya bareng-bareng semuanya ya udah. Terus di belakangnya ini di belakang teks berita dibaca beritanya. Terus ada ini di sini ada informasi penting dalam teks berita, nanti dibaca ya. Informasi penting apa yang ditulis dibagi dulu. Informasi penting ini dibaca teksnya. Informasinya apa yang penting ditulis ya. Umpamanya hari ini saya ngantuk, penting orang jangan ditulis. Kamu baca ini yang penting taruh di sini 1 sampai 5 ya. Ya ditulis semuanya nah. Udah kerjakan. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan dan mempresentasikan dari depan ya. Dan kerjakan nah. Pedagang teks berita ya bawa semua ya. Nih, kata baku dan kaidah bahasanya. Ada tugas LKPD kalau dibaca. Kamu dibaca ya gempa bumi. Nanti apa isinya gempa bumi ya dibaca ya nak. Ya. Nanti yang pertama nanti kerjakan dulu yang pertama nanti gempa bumi, gempa puncak pandai lembatan terasa hingga pelabuhan Ratu Naga. Teksnya apa dibaca dulu terus diisi ya. Diisi ya. Ada 10 soalnya di situ, kamu yang isi. Yang nggak masuk kayak sarung yang mana yang nggak masuk?
Ini berkelompok ya, nanti kelompoknya masih semua yang dipresentasikan satu. Ya, sebentar ya nak. Waktunya udah. Jangan langsung tanya nak sama guru nak, susu berita apa-apa. Jangan. Dari kelompok berapa dulu nak? Kelompok 3. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Zian Batanai. Sebelah. Nama saya Fala Daulia. Sudah mulai. Banjir parah telah melanda kawasan Sampang Madura akibat hujan dengan intensitas tinggi. Banjir menemukan akses warga. Banjir telah merendam ribuan rumah dan memutus akses jalan. Warga mengamankan barang-barang elektronik. Tujuannya jika air naik benda-benda tersebut tidak bisa warga terkena air banjir. Perintahnya apa nak? Perintahnya kata kosa, cari kosakata dan arti kata. Kosakatanya apa satu? Banjir parah. Ya, banjir parah artinya apa? Baca. Terus yang kedua, kosakata yang kedua? Ya, arti katanya. Yang ketiga, Banjir parah telah melanda kawasan Sampang Madura. artinya. Akibat hujan dengan intensitas tinggi. Yang berikutnya, kosakatanya. Banjir menumpukan akses warga. Banjir telah merendam ribuan rumah dan memutus akses jalan. Selanjutnya warga mengamankan barang-barang elektronik. Tujuannya jika air naik, benda-benda tersebut tidak bisa warga terkena air banjir. Nah, ada yang menyadap dari kosakata dan arti kata. Komplit. Setem-setem saat banjir parah sambut tahun baru di Sampang. Nggak ada, udah benar semuanya. Kalau nggak ada buku yang membuat kosakata yang kamu artikan, kamu coba lihat di sini pada teks kesetrum. Nanti yang bisa menjawab, ibu nilai kasih kamu nanti ya. Semuanya lihat cerita Romi dan setum saat
Terserah boleh nggak apa-apa. Coba punya kamu sebutkan deh. Punya kamu nggak apa-apa salah kalau nggak kemana. Sebutkan nggak apa-apa. Saya Pak. Nggak apa-apa salah. Oh ya, halo apa kabarmu gitu ya. Halo apa kabarmu itu berita mana? Ya benar. Itu berita bukan contoh berita bukan halo apa kabar. Masih yang tadi nomor 2. Ya. Apa? Ya benar. Ada. Ya benar halo apa kabar berita benar. Halo itu menamakan tentang kabar.